Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bangkulon Channel, saat ini saya berada di jantung kota Bangkalan, tepatnya di jalan yang membelah alun-alun kota Bangkalan. Ribuan orang masyarakat Bangkalan, saya yakin termasuk saya, telah melewati jalan ini. Namun tahukah mereka bahwa jalan ini punya nilai historis yang tinggi? Bagaimana sebenarnya nilai historis yang bisa diceritakan soal jalan yang membelah alun-alun ini serta yang terkoneksi dengan markas Kodim 0829 Bangkalan yang dulu adalah pusat keraton, sedang juga dengan Masjid Agung Bangkalan. Di samping saya ada Mas Agus selaku pemerhati sejarah. Kita akan cari tahu bagaimana sejarah jalan ini yang terkoneksi dengan Kodim dan Masjid Agung. Mas Agus, banyak orang yang nggak tahu ya kalau jalan ini punya nilai sejarah. Sebenarnya ini apa? Ini konsep pembangunan keraton yang bagaimana? Yang dicetuskan oleh siapa dan pada masa siapa? Ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari awal ya, biar tidak simpang siur dan tidak nanti. Pada masa itu diperkirakan pada tahun 1745 Masehi, berawal dari Keraton Sembilangan yang kalah perang, ya. Kita kalah perang dengan Belanda. Kemudian takhta dilanjutkan oleh Panembahan Suro Adiningrat atau yang bergelar anumertanya Panembahan Sedomukti. 2 tahun beliau berada di Keraton Sembilangan. Kemudian karena kaidah keraton itu kalau sudah rusak maka kewibawaannya hilang, kewibawaannya hancur. Itu filosofi yang kepercayaan orang terdahulu ya. Jadi Panembahan Sedomukti memindah Keraton Sembilangan ke Bangkalan. Ya. Perlu diperhatikan di Bangkalan itu ada 2 kali pembangunan keraton, ada 2 kali perpindahan. Jadi dari Sembilangan itu tidak serta-merta langsung berada di Pendopo dan Kodim ini, kompleks Pendopo dan kompleks Kodim ini tidak. Terus lokasi pertama? Jadi yang pertama dari Sembilangan itu Panembahan Sedomukti memindah keraton itu ke daerah Wang Bawang. Beliau membangun membangun keraton di daerah Wang Bawang. Kemudian setelah kejadian Lesap pada tahun 1668 Saka itu Lesap berhasil dibunuh di Pejagan. Kemudian Panembahan Sedomukti membangun keraton di kompleks ini. Yang titik pusatnya di Kodim. Titik pusatnya di Kodim ya. Titik pusatnya di Kodim. Itu membangun keraton itu. 12 tahun kemudian, setelah pembangunan keraton, dibangunlah Masjid Agung. Jadi bertahap. Masjid, ya. Jadi tidak langsung serta keraton ini bangun ini juga membangun, tidak. Ya. Jadi membangun keraton itu 1684 Saka. 12 tahun kemudian dibangunlah Masjid Agung khusus untuk warga keraton, untuk keluarga keraton saja awal mulanya. Jadi masjid itu yang boleh menggunakan awalnya hanya keluarga keraton. Begitu ya. Terus dilanjutkan pada pembangunan ini Paseban ya. Nah, pembangunan Paseban itu bersamaan dengan pembangunan Kepatihan. Ya, Kepatihan yang saat ini ditempati oleh Wabub. Rumah dinas Wabub. Dulu itu Kepatihan ya. Ini bersamaan dengan pembangunan Paseban ini. Mungkin banyak orang yang nggak tahu nih Mas Agus. Iya. Sebenarnya Paseban ini tempat apa? Tempat sembah untuk menghadap raja. Ini untuk
untuk tamu atau untuk masyarakat, Masyarakat untuk juga bisa? semua ya. Oh. Yang untuk siapa sebelum menghadap raja sebaiknya di sini. Jadi antri dulu di sini, nunggu panggilan istilahnya. Pakai ceklok ya. Oh gitu. Nah terus ketika mereka dipanggil boleh menghadap untuk menuju keraton itu Ada penghubung, maksudnya Sabayan. jalannya gimana? Apa biasa apa gimana dulu? Oh, Karena kerajaan ya. ya, saya kira menghadap dari sana karena dari sini ke sana ini tidak langsung ya. Jadi ada sekat setelah masuk menghadap pintu keraton itu baru berubah jalan. Oh begitu. Ini tahun 1684 sana. Seperti kita ketahui bahwa ini kan sudah diubah. Bentuknya kan sudah berubah. Dahulu memang seperti apa sih sebenarnya untuk Paseban? Bentuk yang namanya Paseban itu, Paseban itu yang paling pokok yang saya ingat ya, yang paling pokok itu adalah di tengah itu tinggi, di samping itu rendah. Atapnya Atap begini. ya, jadi di tengah itu tinggi sekali. Terus ke samping ini rendah, sehingga seandainya hujan itu tidak anu ke dalam. Dan saya lihat dari sekian banyak pendopo konsepnya sama. Terus jalan ini memang membelah jalan yang membuat apa namanya keraton dengan masjid itu dengan imam masjid itu merupakan garis lurus. Jadi pemerintahan dengan keagamaan itu garis lurus. Siapa yang memerintah, dia di depannya, di hadapannya yang dipandang adalah agama, yang menjadi dasarnya adalah agama. Karena kita kan memang negara Islam ya, dari Islam. Karena keraton itu sejak dibangun, ya sejak didirikan oleh Panembahan Lemahluhur itu adalah negara Islam. Madura itu negara Islam. Jadi kalau boleh diibaratkan mungkin jalan ini menuju masjid ya, mungkin jalan kebenaran atau jalan apa gitu Iya. ya. Oh. Jadi hukum itu yang memang harus berpedoman kepada itu sana. Ya, iya. Nah terus alun-alun ini apakah berbarengan dengan jalan ini atau gimana? Yang namanya alun-alun itu pasti ada di depan keraton. Kaitannya dengan keraton. Kaitannya memang dengan keraton. Ada alun-alun. Selatan alun-alun. Nah, cuman kebetulan di sini alun-alunnya sebelah baratnya keraton. Ya. Tapi tetap alun-alun selatan, alun-alun barat. Dan konsep beringin di depan itu. Ya. Perlu diketahui bahwa alun-alun di Bangkalan ini ya ada dua sisi. Yang sebelah kanan saya ini alun-alun selatan yang biasa digunakan untuk acara-acara seremonial karena di situ ada tribun. Nah, juga kalau ada kerapan sapi juga di sini dipakai. Sedangkan yang alun-alun utara itu dipakai untuk lapangan sepak bola. Terus sisanya ini untuk taman yang sekarang bernama Taman Paseban. Karena memang Paseban. Karena nama taman diambil dari nama tempat. Jadi kalau boleh ditambahkan, Panembahan Sedomukti itu membangun keraton itu bersamaan dengan pembangunan pemakaman emas tahun 1681. Tapi perkiraan kami adalah di daerah Pejagan. 1681 dibangunlah pendopo, kemudian keraton dan pemakaman emas. 12 tahun kemudian dibangunlah masjid. 1684 dibangunlah ini Saka ya, tahunnya tahun Saka. Dibangunlah balai apa? Ini namanya Paseban dengan Kepatihan. Paseban dengan Kepatihan bersamaan. Artinya kalau Kepatihan yang menempati sana itu Patih. Patih. Oh, gitu. Sekarang jadi Wabub. Iya. Kalau istilahnya sekarang bupati dan wakil bupati. Nah, kalau pemakaman emas tadi yang disebutkan berarti apa? Itu untuk keluarga keraton atau gimana peruntukannya?
Peruntukannya tidak ada penjelasan tutur lebih lanjut. Peruntukannya pemakaman emas ini, cuman kami setelah melayat ke sana itu memang banyak ditemukan keluarga keraton yang dimakamkan di sana. Banyak sentono terutama ya, Sentono. Sentono itu apa istilah? Kalau sentono itu kerabat. Kerabat keraton. Anak cucu keturunan aja. Sentono. Sedangkan pada raja-rajanya sendiri kan sudah jelas ada di Air Mata sama di Astana. Termasuk di Martajasa itu 1672 itu Panembahan Sedomukti juga yang membangun. Nah, dari Monconegoro itu. Itu dalam riwayat Madura itu dijelaskan bahwasanya Martajasa itu dibangun setelah ini selesai. Kalau tadi dikatakan bahwa rakyat pun boleh bertemu dengan raja, tapi harus singgah dulu di Paseban. Berarti rakyat Bangkalan dulu itu apa ya, istilahnya bisa menyampaikan langsung aspirasinya, keinginannya atau pendapatnya langsung pada raja. Bisa. Apa itu langsung diterima oleh raja atau gimana? Belum tentu ya. Karena juga ada sektor-sektor yang lain yang menangani juga. Kalau seluruh urusan ditangani raja seorang, kenapa bukan ada hal utama seperti itu. Ya, istilahnya ada bidang-bidang sendiri. Dinas sendiri kalau sekarang. Ya. Iya, iya. Tadi dikatakan bahwa awalnya masjid itu hanya diperuntukkan untuk kalangan keraton, ya, artinya keluarga keraton, keluarga besar keraton. Nah, tapi sekarang kan sudah jadi masjid umum ya, masjid jami. Kalau boleh tahu itu pada masa siapa itu masjid ini diperuntukkan untuk? Panembahan Sedomukti membangun masjid itu tahun 1600. Setelah membangun Paseban. Jadi Paseban dulu 1684 bersama dengan Kepatihan. Kemudian membangun masjid 1693. Setelah Panembahan Sedomukti melanjutkan ke pemerintahan beliau adalah Panembahan Cakra Adiningrat 6. Kemudian dilanjutkan oleh ini Panembahan Cakra Adiningrat 6 ini cucu beliau. Kemudian dilanjutkan oleh putra beliau, Sultan Cakra Adiningrat 1 yang Sultan Abdurrahman itu ya? Raden Abdurrahman. Ini masjid masih untuk kalangan internal, ya, kalangan internal keraton. Kemudian Sultan Cakra Adiningrat 1 dilanjutkan ke tahtanya oleh Sultan Cakra Adiningrat 2. Nah, pada masa Sultan Cakra Adiningrat 2 inilah masjid dibuka untuk umum, masyarakat umum. Jadi tenggat jaraknya ke pemerintahan, tenggat jarak dari takhta itu kurang lebih 1, 2, 3 takhta ya, 3 raja. Berikutnya. Oh, iya. Jelas sekarang. Sultan Raden Abdul Qadir itu yang memugar pertama kali ya masjid Masjid Agung ini setelah dibangun oleh Panembahan Sedomukti. Jadi yang memugar pertama kali Sultan Cakra Adiningrat 2 ya Sultan Abdul Qadir itu ya. Raden Abdul Qadir. Dan sekarang entah berapa kali masjid ini dibugar, saya juga nggak tahu. Yang jelas sekarang seperti ini jadinya. Mungkin ada yang perlu ditambahkan dari seputaran ini, Mas Agus? Ya sebenarnya banyak ya yang perlu diketahui, cuman nggak muat ya kalau di diungkap semua. Jadi kita pelan-pelan satu aja. Banyak sekali. Jadi terkait dengan kepemerintahan, terkait dengan
mulai dari dibangunnya tahun 1681 sampai dihancurkannya itu oleh Belanda, itu kan juga punya cerita yang teramat panjang. Nah, ini pertanyaan terakhir. Yang jadi pertanyaan saya, dulu keraton di Bangkalan ini terbuat dari apa? Terbuat dari kayu. Kayu. Ya. Kalau keraton-keraton sebelumnya Kayu semua. Kayu Jadi keraton pertama dibangun oleh Panembahan Lemahluhur di Arosbaya. Itu keraton kayu. Di Madegen juga keraton kayu. ya. Di Ujung Sekar Kedaton juga keraton kayu. Sambilangan juga keraton kayu. Di sini juga keraton kayu. Pada tahun 1885 itu karena cengkeraman Belanda yang begitu kuat ya di sini, sehingga dihancurkan nilai artistiknya semua. Kemudian diganti dengan bangunan batu. Keraton kayu itu indah dan berukir indah. Bahkan sisa-sisa ukiran khas Madura kuno itu sempat saya dengar itu menjadi juara 1 dunia ya di Perancis, Ukiran khas Madura. yang dibawa oleh orang luar negeri, yang dibeli dari sini kurang lebih tahun berapa itu, 1980-an. Itu peninggalan keraton. Kita tidak tahu apakah itu benda keraton, tapi yang jelas itu ukuran Madura asli yang dibawa ke luar negeri dan diikutkan lomba di sana. Berarti kalau kita hasanah kita dari sana, betapa indahnya waktu, betapa indah artistik lah di situ. Bisa dibayangkan artistiknya. sudah dari kayu, banyak ornamen-ornamen yang menghiasi, Kemudian asli diberangus oleh Belanda. Nah, Hancur, iya. tak tersisa sedikit. Jadi perlu saya tegaskan bahwa dulu di sini itu labelnya bernama Kerajaan Madura Barat, di mana yang unik bahwa kerajaan itu terdapat 5 titik lokasi keraton. Jadi istilahnya keratonnya berpindah-pindah. Yang pertama tadi disebutkan oleh Mas Agus di Arosbaya, kemudian pindah lagi ke Madekan di Sampang ya. Kemudian pindah lagi ke Tonjung itu di daerah Meneh. Kemudian pindah lagi ke Sembilangan, yang terakhir di Kodim ini. Jadi ini pusat keraton terakhir sebelum Kerajaan Madura Barat dibubarkan oleh Belanda. Sebenarnya yang mendirikan itu juga bukan Belanda. Belanda tidak berhak membubarkan. Yang mendirikan itu adalah Panembahan Lemahluhur, orang pribumi sini. Cuman yang membubarkan Belanda. Ada hal yang aneh kan di situ. Ya. Satu, yang kedua terkait dengan terkait dengan keraton itu sendiri. Untuk yang terbesar itu memang di daerah sini, Yang terbesar. Kalau yang di Arosbaya itu juga ada 2 kali perpindahan di Arosbayanya sendiri, sama seperti Bangkalan. Jadi Panembahan Lemahluhur membangun 2 kali perpindahan, Kota Anyar dengan Bangkalan. Kemudian pada saat di Bangkalan sebelum hancur lebur dan hilang tak bersisa juga terjadi 2 kali perpindahan. Jadi dari Wang Bawang ke daerah sini. Saya kira cukup. Terima kasih banyak. Sobat Bangkulon Channel, kalau tadi Mas Agus mengatakan bahwa sebenarnya masih banyak yang bisa diungkap dari keraton, kemudian Masjid Agung, jalan yang menghubungkan ini, kemudian dan sekitarnya. Namun saya yakin lebih banyak lagi masyarakat Bangkalan yang belum mengetahui hal ini. Jadi mudah-mudahan dengan liputan kali ini bisa mencerahkan masyarakat Bangkalan bahwa jalan ini bukan sekedar jalan, tapi mengandung nilai historis yang tinggi. Cukup sekian liputan kali ini dan terima kasih atas atensinya. Tapi jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, share,
and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.